Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kami perlu menjelaskan bahwa menempatkan rumah sakit pertama di Nikiwar itu bukan cuma untuk masyarakat di Nikiwar, tapi untuk masyarakat yang ada di Nikiwar, Wamesa, Soebu, Lumberpon, Roswar, Windesi. Kemarin Bapak Kepala Dinas lapor bagaimana kami berupaya untuk membangun rumah sakit di Nikiwar itu. Belum kasih tahu dia persyaratan memang kurang-kurang. Tapi puji Tuhan dari komunikasi yang kita buat, rumah sakit bisa berdiri di Nikiwar dan kemarin kami sudah resmikan. Waktu ibu yang di Kementerian Kesehatan bilang harus begini, harus begini, harus begini, saya pikir kita tidak mensyarat ya Bapak Kepala Dinas ya. Tapi barang yang begini nih saya buka peta, baru saya bilang sama Ibu Direktur Yankes ya, Ibu, ini Bondama, ini Manokwari, ini Teluk Bondama, RSUD Alberto Rey. Kalau ikut Ibu punya aturan, kami punya rakyat banyak yang susah. Kalau ada penderita ada kasus kesehatan, kalau ada uang boleh bisa beli BBM. Atau kalau hari hujan angin, maka belum tentu bisa menyeberang Gunung Botak di sana, ke Manokwari, atau ke Wasior. Jadi kami butuh satu rumah sakit di tengah, supaya kalau ada kasus-kasus kesehatan yang perlu ditangani cepat, Nikiwar dulu. Harga baik-baik dulu, baru tong kirim ke Manokwari, tong kirim ke RSUD Alberto Rey. Itu yang kami perjuangkan. Jadi sekali lagi, walaupun ada di Nikiwar, tapi itu untuk masyarakat yang ada di pulau-pulau yang lain sampai termasuk di Sowepu. Itu terkait dengan rumah sakit yang kemarin kita resmikan di Nikiwar. Jangan sampai laporan di Soebu pikir ya, jangan sampai Bapak dong pikir itu untuk Roswar saja, untuk Nikiwar saja, tidak. Itu supaya untuk menjaga masyarakat tidak terlalu jauh ke Wasior atau terlalu jauh ke Manokwari. Bagaimana? Lu sepakatkah tidak? Sepakatkah tidak? Ya. Kemudian yang berikut, kami terus mendorong pembangunan jalan dari Karwan ke arah Sabubar, Ambuar, pokoknya di ruas jalan Sabubar, Ambuar, Karwan, kita terus dorong dan tahun ini kita lanjutkan lagi. Kenapa? Kami berharap nanti dia lari sampai di Yermatul, Kapus sini. Yang bakau-bakau itu ada di mana? Sabubar jalan di sana tuh? Ya, di sana berharap sampai di Biwa, yang dari arah selatan. Yerpete. Ambuar ini terus di Ambuar kan dikasih Kapus toh. Nah, berharap itu di Ambuar dia potong di belakang bakau-bakau, tapi bakau jangan tidak boleh ditebak. Potong di belakang bakau-bakau itu keluar di Kaprus, sambung ke Siresi, Nuspairo, lanjut yang provinsi pernah bangun tapi terhenti. Itu komitmen saya bersama Wakil Bupati. Dan kami mulai dari sana. Mudah-mudahan nanti provinsi, mudah-mudahan provinsi juga bisa mulai dari kami, karena waktu Bapak Manacan jadi gubernur kan hanya 2 kilo saja toh. Nah, jalan ini kalau kita kasih ketemu, nanti lebih ramai jalan di bawah daripada jalan yang di atas. Di tahun lalu kita kerjakan, tahun ini lagi ada minta tambah lagi anggaran supaya cepat tembus ke Kapus. Itu beberapa program yang kita prioritaskan supaya kami tidak bisa tiap hari datang kasih
uang 100.000 kah buat bapak dan mama dorang. Tapi kita coba lihat program apa yang bisa satu kali dikerjakan, itu bisa melayani, bermanfaat bagi semua orang. Tahun 2023, 2023, tolong selesaikan tempat yang kapal berlabuh ini, itu dari APBD. Kan tinggal lama toh, tinggal lama dan tidak ada alasan harus selesaikan. 2022 dan 2023 kita anggarkan anggaran sebesar 5.148 juta untuk selesaikan dermaga Kaprus, supaya kapal-kapal bisa standar baik, masyarakat juga keperluan kemana-mana bisa berjalan baik. Bapak, Ibu dan semua, Bapak Kepala Kampung, Bapak Rekam, masa pemerintahan saya bersama Wakil Bupati yang terlalu pendek. Tumbuh hati ini ingin kerja bareng banyak, tapi terlalu pendek waktu, macam tutup mata begini, buka mata lagi so habis. 2,5 tahun saja, 5 tahun saja tidak cukup, apalagi hanya 2,5 tahun. Sesungguhnya 3 tahun. Tapi kami dua masuk pelantikan tanggal 5 Mei 2021. Itu dengan APBD yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Bapak-bapak kepala dinas ini juga dilantik oleh beliau dulu yang sebelumnya. Kami juga tidak cepat-cepat ganti. Mesti duduk bicara pendekatan dan lain-lain. Mari tong kerja sama-sama. Jadi efektif. Waktu yang kedua pakai untuk kerja ini hanya 2,5 tahun saja. Saya bersyukur 2,5 tahun, Tom bisa sediakan satu. Tadi saya sampaikan tidak mungkin tiap hari kami dua datang kasih uang 100.000 kah buat bapak. Tapi kita coba lihat dermaga ini. Ini kan semua bisa pakai, untuk semua orang bisa pakai. Kalau ada yang kurang-kurang kami mohon maaf, tapi kami punya komitmen untuk sama-sama ke depan. Kita bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan bagi masyarakat di daerah ini. Saya sendiri punya hati komitmen, jalanin saja dulu. Sebab ini nanti akan lebih terbuka, lebih cepat digunakan daripada jalan yang jauh dia gunung di atas. Saya namakan jalan ini jalan ekonomi. Ada beberapa konsep yang mau kami buat. Kalau jalan sudah jadi, saya sudah minta dinas pariwisata supaya kalau jalan sudah jadi, pariwisata masuk. Pariwisata masuk. Ya, bikin tempat parkir, tempat transit. Jadi mau menyeberang ke Purup kah, mau menyeberang ke Imbe Kiri kah, mau menyeberang ke Makan kah, masyarakat di sini ngantar. Mau singgah di Reyop kah, Yermatung kah, Kaprus kah, masyarakat bisa menjual mereka punya hasil dan kemudian perahu, masyarakat punya perahu untuk bisa bergerak ke sana. Nanti dari sana, dari sebelah masyarakat di sebelah yang nanti kembali. Jadi itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Mohon maaf tadi malam tong tiba tapi mengantuk lagi jadi tidur, dan baru pagi ini kita lakukan pertemuan sama-sama di hari ini. Tidak ada masalah. Tempat yang kita orang yang tumbuh dari bawah lapangan. Tadi saya dulu pikir kursi kurang, saya bilang untuk kursi kamu bawa kursi bapak harus duduk. Jadi saya mau bilang kalau bisa kasih geser kursi, kita lipat kaki duduk di bawah saya supaya semua sama. Ya, tapi tidak perlu harus ada kursi. Tinggal geser saya alas ini duduk. Tidak harus duduk di kursi, kita bisa duduk di lantai. Yang penting semua bisa duduk dan mendengarkan. Bukan soal duduk di kursi dan lain-lain, tapi soal kebersamaan itu yang paling penting. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya minta Dinas Pendidikan dan Dinas PU Bapeda di Yermatung atau Reyop ya, yang SD banjir itu. Yermatung ya. Tolong tinjau
coba diupayakan untuk dapat dianggarkan, karena masalah kalau banjir, sekolah kena banjir ya. BPBD tolong supaya nanti dilihat. Lain-lainnya nanti kita akan perhatikan bersama-sama ke depan supaya bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di distrik Soweto. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang tadi Bapak Pedro baca itu yang tahun ini saja. Itu kan 2021 kita ada lakukan, 2022 ada, 2023 ada, 2024 ada. Yang tadi. Baik, itu saja atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan, oh ya, sebelum menutup saya mengingatkan kita semua tahun depan kita rayakan 1 abad tanah peradaban. Orang dari berbagai wilayah Papua akan datang. Jadi Bapak distrik dan Bapak pemerintah kampung kira-kira pikirkan apa yang bisa kita buat untuk mendukung 1 abad tanah peradaban. Sudah terdata yang nanti datang itu 1029 orang. 2029 orang. Wah, barang itu kita terus dimakan cepat dulu kan. 2029 orang yang nanti datang, itu baru PTKGKI. Itu kami rapat di Sinode, Bapak-Bapak di Sinode bilang, setelah diberi petunjuk kepada seluruh PTKGKI harus datang ke Wondama untuk perayaan 1 abad tanah peradaban. Jadi kalau itu pendeta bapak-bapak pasti dia bawa istrinya, kalau ibu-ibu pasti dia bawa suaminya, dan mungkin anaknya, jadi bisa 4.000 atau 6.000 orang. Nah, kami akan resmikan pabrik es di sebelah nanti. Pabrik es juga ada di Rumberpon, tapi bukan berarti untuk masyarakat Rumberpon saja, untuk Soweto dan sekitarnya. Bapak dorang, tahun ini juga kami kerjasama di Dinas Perikanan Provinsi perbaiki ini tempat pendaratan ikan yang ada di Memari. Kenapa kita bangun pabrik es? Supaya masyarakat mancing pakai es yang baik itu, supaya 3 hari 4 hari di laut tidak apa-apa, ikan tetap baik, drop antar ke pabrik pangkalan pendaratan ikan yang ada di Memari. Itu yang kita harapkan nanti terjadi tahun depan. Bayangkan banyak orang datang kemarin, tahu satu orang makan ikan berapa ekor. Kalau saya biasa 2 ekor. Jadi kalau tambah banyak orang berapa ekor satu hari ikan yang kita perlukan. Jadi ini konsep berpikir kita. Saya bilang untuk Bapak Kepala Dinas, kita tidak bisa tunggu dekat waktu. Terlambat waktu, kurang anggaran. Dan sekarang kita mulai siapkan. Jadi pabrik es yang nanti sebentar kita resmikan di Rumberpon, itu bukan berarti masyarakat Rumberpon saja yang mikirin saja yang pakai. Tapi masyarakat nelayan yang ada di Soweto bisa ambil dan waktu mancing dapat ikan. Kita harapkan kualitas esnya bisa menjaga kualitas ikan, dan itu yang nanti dikirim ke pangkalan pendaratan ikan di di Memari. Kami sudah bicara dengan Dinas Perikanan Provinsi dan juga Kementerian Perikanan. Kita meminta 1 kapal yang mudah-mudahan kalau setuju ya, karena kita bawa BPD terlambat, jadi 1 kapal yang bisa keliling. Sebab Bapak dong ke Memari juga pasti BBM lagi. Memang ini sesuatu yang harus kita pikir rangkanya.